Em, saya ingin menyapa kembali pada teman-teman sekalian. Sudah lama saya tidak membuat video karena kemarin itu urusan sidang juga mempersiapkan wisuda. Jadi saya di sini membuat video lagi karena memang saya rasa ini perlu diketahui banyak orang terkait keluhan sih ya, keluhan dari orang pembelajar bahasa Jerman tentang gimana sih ya, saya kalau ngomong itu nggak tahu mau ngomong apa gitu kan. Terus saya bilang ke mereka, coba kamu ngomong dari dasar dulu deh, misalnya di buku-buku pembelajaran bahasa Jerman itu kan katakanlah Studio D21, Studio 21, Studio D, kemudian Studio Express itu biasanya kan sama tuh, mulai dari bab 1 sampai bab 12, misalnya dari A1 dulu misalnya. Misal bab 1 itu kan kalau nggak salah kafe udah T kan gitu, atau T udah kafe. Jadi maksudnya di sana kan dimulai dari tentang bagaimana mengungkapkan tentang cara bertemu, misalnya tidak berkenalan ya, tiba-tiba di suatu event bertemu harus ya, katakanlah kalau bertemu ya nggak mungkin juga kan hanya ngomong-ngomong basa-basi doang, misalnya pesan minuman kan gitu. Katakanlah situasinya ada satu orang misalnya, terus kamu datang tiba-tiba, kalian dalam satu event tidak saling kenal, terus karena tidak tahu harus ngapain kalian datang kan, bisa saja situasi itu muncul ya maunya duduk bareng lah kan gitu. Kalau mau duduk bareng gimana, apakah langsung nyerocos aja kan nggak mungkin kali ya. Tapi buatlah satu situasi kan, tawarkan misalnya, boleh nggak duduk di sini, tanyakan gitu ya, boleh nggak duduk di sini kan gitu. Tapi sebelum kamu menanyakan seperti itu, boleh ya tanyakan kosong nggak kursinya kan gitu. Ya tentu saja permisi ya kan, Entschuldigung, ist hier noch frei kan begitu. Ya nanti kalau misalnya benar-benar kosong ya paling dia menjawab ya klar bitte kan gitu. Ya kan? Jadi Entschuldigung, ist hier noch frei? Permisi atau maaf, kosong nggak kursinya kan gitu. Terus kalau misalnya memang kosong, ya klar, bitte kan gitu. Ya klar, bitte. Terus kamu duduk. Ya duduk nggak ngomong dong kan gitu. Entah perkenalan kayak atau apa. Terus kan duduk sambil basa-basi kan gitu. Oh kamu di sini juga ya di acara ini kan gitu. Misalnya ulang tahun atau apalah yang misalnya kalian di satu sekolah kan gitu. Sind Sie auch in der Klasse A1 kan gitu. Lalu dia menjawab, katakanlah, ya karena baru-baru kan nggak kenal. Ya, ich heiße Lingom, katakanlah ich heiße Lingom, ich komme aus Medan gitu kan. Ya, wie heißt du? Wie heißen Sie? Barangkali ya mau. Jadi kayak formal aja dulu karena belum kenal ya kan, wie heißen Sie kan gitu. Lalu kemudian ngomong, ya ich heiße katakanlah Peter. Peter. Jadi tadi dia perkenalan Lingom, terus nanya balik, ich heiße Peter kan gitu. Und komme aus Sibolga. Misalnya Sibolga kan gitu. Ya, udah perkenalan ya minum atuh ya. Kalau perkenalan gitu ngomong-ngomong ya asem juga mulut ya kan. Minum. Terus ditawarin, was trinkst du kan gitu. Atau was trinken sih ya karena formal gitu ya. Belum kenal masih jaim-jaim gitu. Was trinken Sie? Atau was möchten Sie trinken? Ya kan? Atau kamu kasih pilihan, trinken Sie Kaffee oder Tee kan gitu. Ya kalau kamu kasih pilihan berarti dia akan milih. Misalnya lebih baik ini sih, saya lebih suka kopi misalnya. Dia akan jawab lieber Kaffee kan gitu. Atau kalau misalnya kamu menawarkan, kalau namanya menawarkan kan ya dia pilih bebas dong, ya kan? Was möchten Sie trinken? Ya, ich nehme kan gitu, atau ich trinke, ich nehme Orangensaft atau Apfelsaft, ya kan minuman
Maksudnya supaya situasi itu ya nggak kaku gitu, minum kayak apa kayak biar mulutnya nggak kering gitu ngomong terus diam-diam baik kan gitu. Nah itu sekedar tentang mengungkapkan situasi, eh, tentang apa ya, memesan minuman kali ya. Jadi ketika ditanya kamu minum apa, ich nehme Orangensaft gitu kan. Kebetulan sama nih, saya juga mau minum Orangensaft. Ya udah dipesannya zwei Orangensäfte bitte, kan gitu. Jadi setelah dipesan nanti bayarnya gimana? Ya udah, zahlen bitte kan gitu. Nanti pelayannya datang ya zusammen oder getrennt. Katakanlah mau membandari atau bayarkan zusammen gitu, sama-sama gitu. Berarti totalnya misalnya zwei Orangensäfte, hmm, das macht berapa ya kalau jeruk ya? Oh, jus jeruk. Katakanlah 8 euro ya kan. Das macht 8 euro kan gitu. 8 euro pas misalnya. Tapi maksud saya di sini adalah untuk memberitahu bahwa sebenarnya kalau kita latihan berbahasa Jerman, ya bukan hanya bahasa Jerman sih, umumnya bahasa apapun yang dipelajari, tapi karena saya fokusnya ke bahasa Jerman, ya bahasa Jerman doang yang saya bicarakan di sini. Kesulitan mau ngomong apa itu ya kamu harus bisa dong membayangkan situasinya gitu. Ya pasti dampaknya ya ke kehidupanmu, bagaimana sebenarnya keseharianmu. Bukan berarti saya melarang untuk ini kamu bebas berekspresi, tapi hal itu adalah hal-hal ungkapan-ungkapan sederhana yang memang biasanya dilaksanakan. Ya ngapain harus mikir keras kali kan gitu. Laksanakan saja sesuai dengan yang diterapkan pada umumnya. Kalau kita baca buku itu kan memang itu redimitilnya. Ya, ini masih kita bicara tentang mesan teh ya kan. Antara situasinya misalnya tidak kenal kemudian mau duduk nanya dulu ya kan, ternyata kosong. Ya udah sambil ngobrol berasal dari mana, sambil minum tuh ya kan. Ya udah dipesan gitu. Jadi kamu silakan tempatkan dirimu di posisi mana di situ. Misalnya kalau kamu posisinya ya orang yang mau duduk, ya gitu, bilang Entschuldigung, ist hier noch frei, masih kosong nggak? Terus kalau kamu menempatkan dirimu pada yang orang yang ditanya masih kosong, ya kan? Ditanya tuh, Entschuldigung, ist hier noch frei? Lalu kamu jawab, ja klar, bitte. Ya kan? Sind Sie auch, misalnya im Deutschkurs? Ja, ich heiße Lingom, ich bin im Deutschkurs A1, kan begitu. Und wie heißen Sie? Kan gitu. Ich heiße Peter, ich komme aus Sibolga. Ya kan? Misalnya, ya masa gitu doang. Minta minum doang kan gitu ya, pesan minum. Ya ditawarin, was möchten Sie trinken? Kan gitu. Ja, ich möchte einen Orangensaft, kan gitu. Oke, zwei Orangensaft, Säfte bitte. Gitu. Selesai. Maksudnya ciptakan situasi yang sederhana aja dulu. Nanti kalau masalah bagaimana tentang berbicara terkait bahasa atau pengulangan, ya kan? Itu nanti di selanjutnya lah gitu. Yang mau saya tekankan di sini, bagaimana kamu menciptakan situasi itu supaya kamu antara membayangkan situasi itu dengan praktekmu ngomong itu biar sejalan, biar jangan ngeblur, buram, tiba-tiba ngeblank gitu ya. Jatuhnya nanti malah takut ngomong kan gitu. So, itu maksud saya. Ya. Ya saya hanya ngasih itu saja sih. Jadi kalau kalian punya pertanyaan ya silahkan tanya. Ya. Oke. Cus.